Ya, pesona wisata Bari seakan tak habis untuk dieksplor dan menjanjikan bisnis wisata yang menjanjikan. Berlayar di Teluk Jakarta adalah pilihan wisata yang memberikan pesona alam bahari dan juga menguntungkan bagi Anda. Industri pariwisata tanah air terus menggeliat, terutama setelah meredanya COVID-19 di tanah air. Berdasarkan neraca pembayaran di Indonesia, berdasarkan data dari Bank Indonesia, di tahun 2022 ini industri pariwisata sudah menyumbang 1,84 miliar dolar terhadap devisa negara. Salah satunya adalah industri pariwisata kapal pesiar seperti ini. Anda tidak perlu jauh-jauh ke Bajo ataupun ke kepulauan lain. Cukup ada di Jakarta, Anda bisa menikmati pemandangan Teluk Jakarta, sailing bersama kapal pesiar dan mendapatkan nuansa dan pesona yang sama. Dan kali ini saya bersama seorang pengusaha muda Diandra Adelia Hadi yang akan membahas mengenai prospek bisnis kapal pesiar untuk menikmati Teluk Jakarta. Selamat sore Di. Halo Mas Ya, Yuda. makasih banget loh sudah diajak keliling-keliling Jakarta hari ini. Sama-sama. Ya, Di boleh cerita nggak Mm-mm. sejak kapan Diandra tertarik di industri pariwisata terutama kapal pesiar seperti ini, Di? Oke, jadi awalnya itu aku dari SD, dari SMP itu udah suka snorkeling, diving, pokoknya udah suka banget sama laut. Nah, jadi dari masih sekolah dulu aku udah bercita-cita banget nih punya kapal, biar tujuannya tuh bawa orang-orang lihat laut juga, biar mereka suka juga gitu. Oke. Dan dengan mereka suka laut, biar mereka bantu konservasinya juga. Oke, nah ini kapalnya sendiri Agustin Pinisi ya. Mm-mm. Sejak tahun berapa nih, Di? Sudah mulai beroperasi ataupun sudah mulai berkeliling di kepulauan-kepulauan di kawasan Pulau Seribu? Ini kita dibuat tahun 2019. Kebetulan ini bisnis keluarga. Jadi yang dibikin sama keluarga Iya. dan emang di-manage bareng-bareng sama keluarga untuk mengenang oma kita waktu itu yang meninggal tahun 2019. Oke. Namanya Oma Agustin. Dan tahun 2020 jadi kita berlayar di Teluk Jakarta ini. Nah, Di mungkin bisa menceritakan kan orang lebih banyak kenalnya wisata kapal layar ini ataupun Pinisi ini di kawasan Kepulauan Bajo ya, ataupun di Kepulauan Kelor, kemudian di kawasan Indonesia Timur. Tapi Anda membawa konsep itu ke Pulau Seribu ataupun di Teluk Jakarta. Bisa cerita sedikit nggak kenapa begitu? Waktu kita kapalnya jadi itu tahun 2020 bulan September. Jadi kan masih COVID baru beberapa bulan ya. Nah, kita mau bawa ke Labuan Bajo. Emang karena tadinya tujuan utama kita untuk di Labuan Bajo. Tapi karena di Labuan Bajo bandaranya tutup dan industri pariwisatanya tutup, akhirnya kita ngambil resiko untuk coba bawa di Jakarta. Karena kita pikir, wah ini kan orang-orang Jakarta banyak yang ke Labuan Bajo dan orang-orang Jakarta nggak bisa terbang waktu itu kan. Jadi kita coba bawa kapalnya ke Jakarta. Karena lagian kita punya Kepulauan Seribu yang juga bagus gitu. Iya, ini dari tahun 2020 ya hingga 2022. Pas pandemi lagi ya 2020. Lalu bisa diceritakan nggak tantangannya seperti apa di awal-awal memulai bisnis seperti ini? Waktu mulai awalnya tentunya kan saya belum pernah megang manage kapal dan keluarga juga bukan backgroundnya pariwisata, jadi kita sama-sama belajar. Dan terutama karena kita letaknya di Jakarta, waktu itu kan belum banyak ya kapal di Jakarta, belum kayak di Labuan Bajo. Jadi peraturan-peraturannya, caranya, terus marketingnya, harga jualnya pun kita harus semuanya pelajarin dan nebak-nebak sendiri gitu. Nah, dengan no experience ya di industri F&B ya ataupun kapal pesiar seperti ini, Anda dapat referensi ataupun dapat insight dari mana saja nih untuk berkembang? Yang paling utama adalah kita berangkat dari apa yang kita mau sebagai tamu. Jadi kita naik-naik kapal juga waktu itu. Kita cobain apa nih yang kurang bagi kita yang kita bisa benerin di kapal kita. Itu pertama. Kedua tentunya aku belajar dari orang-orang yang udah bergerak di bisnis ini gitu. Jadi kita minta masukan, minta sharing pengalamannya juga. Iya. Nah, yang menarik adalah ini menjual Teluk Jakarta dan Pulau Seribu ya. Mungkin belum terlalu banyak orang tahu ya dia. Bagaimana memberikan branding yang bagus di awal Anda memulai bisnis? Kebetulan dari waktu aku masih sekolah, aku sering main ke Pulau Seribu. Jadi aku tahu sebenarnya Pulau Seribu itu bagus, tapi banyak orang-orang yang nggak tahu. Nah, jadi kita waktu itu ke Pulau Seribu, kita bikin video-video dan kita juga
mengutamakan servis dan makanan di kapal, dan kita pelan-pelan jual ke orang-orang. Adelina yakin bisnis kapal pesiar ini sangat menguntungkan. Prospeknya tuh sebenarnya bagus banget ya, karena kan kebanyakan tamu-tamu di timur banyak banget yang datangnya dari Jakarta juga, dan tamu-tamu kita itu kebanyakan pertama kali ke Pulau Seribu. Jadi mereka naik ke Pulau Seribu baru pertama kali naik kapal kita, dan akhirnya banyak yang balik lagi karena mereka kayak, oh ternyata Pulau Seribu bagus ya, besok kita naik kapal lagi deh, cobain ke pulau lain gitu. Bisa ceritakan seperti apa sih sebenarnya inspirasinya? Jadi waktu aku kecil, kalau keluarga aku liburan kita selalu ke laut. Kebetulan papaku diving dari kecil, mamaku juga sukanya laut. Jadi ya aku taunya laut gitu, nggak kenal gunung atau liburan ke kota-kota gitu. Dan kebetulan teman-teman dekatku waktu SMP juga pada senengnya laut. Jadi kita tiap weekend mainnya di laut gitu. Nah, jadi terbesitlah tiba-tiba nanti Swande kalau punya bisnis di salah satunya industri pariwisata di bahari atau kelautan. Nah, kapal pinisi sendiri inspirasi dari mana nih ya? Jadi dari dulu cita-citaku pokoknya pingin punya kapal yang bisa perkenalin orang ke keindahan laut gitu. Tapi aku nggak tahu persisnya nih kapalnya kayak gimana atau konsepnya kayak gimana. Sampai waktu itu pas Bajo mulai naik, aku sama teman-temanku liburan ke Bajo. Akhirnya dari situ baru kayak, oh ini pas banget nih, bagus gitu. Ya. Nah, kalau kapal ini orang selalu bayangnya kan gede biayanya ya. Kalau range-nya mungkin ya sedikit kasih informasi. Orang yang mau berinvestasi di bisnis seperti ini harus menyediakan anggaran berapa minimal dari berapa ke berapa? Kalau kapal kayak gini tergantung ukurannya, tergantung tingkat kemewahannya. Tapi normalnya bisa 3 sampai 30 M gitu. Itu tergantung daripada facility, kemudian besarnya Kualitasnya. kapal dan kualitasnya. Nah, kemudian kita ngomongin tentang para pecinta wisata bahari ini ya menggunakan Agustin Pinisi. Seberapa banyak animonya sejauh ini dari tahun 2020? Sudah banyak kah yang pada ikut sailing seperti ini? Di sini kita cukup banyak. Jadi kalau misalkan lagi high season, kita bisa berlayar sampai 26 hari dalam 1 bulan. Wow. Sementara satu hari bisa berapa trip? 2 ya minimal? Nggak, kita kalau misalkan nginep, atau kalau nginep kan udah pasti 1 hari 1, atau kalau day trip yang full day, kita juga 1 hari 1. Tapi kalau misalkan brunch atau sunset itu baru bisa sehari 2. Nah, ini kalau lagi peak seasonnya itu di bulan apa biasanya nih, Di? Kalau kita tuh biasanya bulan Mei, bulan Juni, atau bulan September, Oktober, pokoknya pas anginnya lagi bagus. Lagi angin lagi bagus. Target market Agustin Pinisi adalah keluarga. Untuk memberikan kenyamanan penumpang, ada 4 kamar tidur di Agustin Pinisi. Kapal Agustin Pinisi menawarkan tinggal layaknya hotel terapung, dengan kapasitas menginap 12 orang dan tidak menginap 20 penumpang. Cinta sekali sama bahari dan laut. Visi kamu ke depannya seperti apa sih, Di, untuk bisnis ini? Ataupun kamu mungkin tertarik untuk ekoturism juga, konservasi alam juga, seperti apa? Jadi bedanya di Agustin Pinisi, kita itu juga sering dikit-dikit sambil sharing, mengajarkan sedikit ke tamu-tamu tentang konservasi laut. Jadi kalau misalnya kita ke Pramuka, kita kerjasama juga sama Taman Nasional dan penduduk lokal untuk kita biasanya coral adoption gitu. Jadi nanti tamunya nge-adopt coral dan nanam sendiri, dan nanti kita kasih sertifikat ke tamunya, dan kita update juga nih perkembangan coralnya udah sebesar apa gitu. Nah itu biasanya tamu-tamu datang lagi karena mau lihat, wah coral yang waktu itu saya tanam udah sebesar apa gitu. Jadi di sini ada experience-nya ya dari para tamu. Diandra bermimpi mengembangkan bisnis pinisinya dengan menambah armada untuk kawasan lain, dan tentunya tetap memberikan edukasi pentingnya ekosistem laut bagi tamu kapal pinisinya. Yudi Yudawan, Ricky Maulana, Yoga Aris, Jakarta.